Genoa menjadi korban pertama era baru Juventus dengan Igor Tudor. Era baru Juventus di bawah pelatih baru Igor Tudor di Serie A Liga Italia langsung makan korban. Kali ini, Genoa yang jadi korban pertama Juventus di Serie A Liga Italia, yang kini dilatih oleh Igor Tudor. Sebagai pelatih baru Juventus di Serie A Liga Italia, terdapat sejumlah perbedaan gaya melatih Igor Tudor dengan pelatih Juventus sebelumnya Thiago Motta. Terbaru, Igor Tudor lakoni debut manis bareng Juventus di Serie A. La Vecchia Signora Juventus mengalahkan Genoa di Serie A pada Minggu 30 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Juventus versus Genoa di Serie A digelar di Stadion Juventus. Laga Juventus versus Genoa di Serie A berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan si Nyonya Tua. Gol tunggal Juventus ke gawang Genoa dicetak oleh Kenan Yildiz di menit 25. Kemenangan Juventus atas Genoa di Serie A sangat penting buat armada Igor Tudor. Pasalnya, kini Juventus merangsek ke posisi 5 klasemen Serie A. Tercatat Juventus sudah koleksi 55 poin dalam 30 laga yang sudah dilakoninya. Di antara pelatih Italia, saya melihat perkembangan pesat pada Inzaghi. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi berbicara tentang kesuksesan Simone Inzaghi di Inter. Saya melihat perkembangan pesat pada Inzaghi. Dia dulu agak ragu-ragu, sekarang dia lebih berani. Inter tidak lagi bertahan untuk menjaga keunggulan, tetapi terus menyerang. Ini adalah perubahan mentalitas yang besar, yang juga didukung oleh hubungan harmonis dengan klub. Sacchi menjadi sosok yang kerap mengkritik Inzaghi di 2 tahun kepelatihannya di Inter, namun sejak musim lalu pelatih legendaris AC Milan ini terus memuji perkembangan dari mantan pelatih Lazio tersebut. Laga krusial Napoli versus AC Milan, Conceição, kami harus berusaha menang. AC Milan akan bertandang ke Stadio Diego Armando Maradona untuk menghadapi Napoli dalam laga penting Serie A pada Minggu, 30 Maret. Saat ini, AC Milan sedang berusaha kembali ke zona 4 besar, sementara Napoli hanya terpaut 3 poin dari Inter di puncak klasemen. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Conceição mengakui pentingnya laga ini. Saya sudah sering menghadapi Antonio Conte sebagai pemain, tetapi ini pertama kalinya sebagai pelatih. Pertandingan besok sangat krusial, kami harus berusaha menang sambil menghormati kualitas lawan. Conceição mengakui kualitas Napoli dan mengantisipasi laga yang sengit. Napoli adalah tim yang mencerminkan karakter pelatih mereka. Saya mengharapkan intensitas tinggi dan permainan cerdas. Mereka punya striker yang hebat dalam permainan kombinasi, serta pemain seperti Raspadori, McTominay, dan Lobotka yang sangat berkualitas. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Milan, terutama untuk masa depan Conceição di klub. Inter incar Jean-Claire Todibo dengan skema pinjaman opsi pembelian. Menurut laporan dari Vicajes.com, Inter tengah mempertimbangkan langkah serius untuk mendatangkan Jean-Claire Todibo dari West Ham dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian. Keinginan Inter untuk merekrut Todibo bukan tanpa alasan. Klub asuhan Simone Inzaghi sedang mencari bek tengah berkualitas untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Dengan jadwal padat di Serie A, Coppa Italia, dan kompetisi Eropa, kedalaman skuad menjadi faktor krusial bagi Nerazzurri. Todibo, yang telah menunjukkan performa impresif di West Ham, dianggap sebagai opsi yang menarik bagi Inter. Kemampuan bertahan yang solid, fisik kuat, serta pengalaman bermain di level tinggi membuatnya cocok dengan gaya permainan Inter. Meski Inter tertarik, proses negosiasi dengan West Ham diprediksi tidak akan mudah. Klub Prancis tersebut lebih cenderung melepas Todibo dengan transfer permanen ketimbang hanya sekadar peminjaman. Oleh karena itu, Inter harus menemukan formula yang tepat agar kesepakatan bisa terjadi. Selain itu, Todibo juga diminati beberapa klub top Eropa, sehingga Inter harus bergerak cepat jika tidak ingin kehilangan peluang untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut. Napoli tertinggal 3 poin, Antonio Conte, tekanan ada di Inter Milan. Pelatih Napoli, Antonio Conte, menegaskan bahwa timnya harus tetap percaya pada peluang Scudetto, meskipun saat ini mereka kehilangan posisi puncak klasemen Serie A. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan AC Milan di Stadio Diego Armando Maradona,
Antonio Conte juga memastikan bahwa David Neres akan tampil dalam laga penting ini. Napoli mengalami performa yang kurang stabil sejak awal Februari, hanya mencatatkan 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari Como. Namun, Conte tetap optimis bahwa mereka bisa merebut kembali posisi puncak dari Inter Milan, yang saat ini berkompetisi di Liga Champions, Serie A, dan Coppa Italia. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kami masih di atas Inter, posisi yang tidak dapat dibayangkan siapapun di awal musim. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kami percaya dan mengerahkan segenap kemampuan kami. Kami harus meninggalkan lapangan dengan kaos yang basah kuyup oleh keringat, tambahnya. Selain persaingan Scudetto, Conte juga menegaskan bahwa tiket Liga Champions masih dalam perebutan, sehingga Napoli harus terus fokus untuk meraih hasil maksimal. Hanya satu tim yang bisa memenangkan Scudetto, tetapi posisi di Liga Champions juga masih dipertaruhkan. Kami harus selalu melihat ke depan dan hanya fokus pada posisi pertama. Tekanan ada pada mereka yang berada di depan dan dipaksa untuk menang, atau mereka yang berjuang untuk menghindari degradasi, pungkasnya. Lautaro Martinez akui banyak menerima tawaran untuk tinggalkan Inter. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez mengakui jika dia menerima banyak tawaran dari klub lain, namun dia tidak pernah berani untuk meninggalkan klub. Sang kapten duduk bersama saluran resmi klub, Inter TV untuk sesi wawancara yang akan jadi bagian dari film dokumenter tentang perjalanan karirnya bersama Nerazzurri, yang berjudul In Arte Lautaro. Hari pertama terasa istimewa, karena tiba di klub seperti Inter adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Lautaro Martinez. Ia memenangkan trofi pertamanya pada tahun 2021, dengan 2 golnya mengalahkan Milan dan membawa mereka ke jalur menuju Scudetto, tetapi waktunya di San Siro bisa saja berakhir di sana. Itu adalah trofi pertama saya sebagai pemain profesional, karena sebelumnya saya telah kehilangan banyak hal. Saya menerima banyak tawaran, tetapi saya tidak pernah berniat meninggalkan Inter. Keluarga saya sudah mapan dan bahagia di sini sejak awal. Saya selalu mengutamakan proyek saat memilih olahraga, dan saat itu saya tahu Inter punya proyek yang hebat. Ternyata saya benar, karena banyak trofi yang diraih. Selain sukses bersama Inter Milan, Lautaro juga meraih kejayaan bersama timnas Argentina. Dia termasuk dalam skuad Albiceleste yang memenangkan Copa America dan Piala Dunia 2022 di Qatar. Meski cukup menentukan, namun kedua turnamen tersebut tidak berjalan mudah baginya, terutama di Piala Dunia 2022. Hal ini disebabkan karena ia mengalami cedera pergelangan kaki yang parah sepanjang kompetisi.